Konspirasi yang luar biasa. Di rumah tua keluarga Buana, seperti dengan kemarin, hari ini semua anggota hadir untuk menunggu berita tentang keuntungan keluarga. Apakah Erika Buana berhasil memenangkan kontrak untuk menyelamatkan keluarga besar Buana? Atau apakah Erika gagal, lalu harus membawa si menantu tak berguna itu keluarga dari keluarga Buana? Satria Buana duduk di kursinya sambil menghisap sebatang rokok dan memikirkannya kegagalan Erika. Ketika itu terjadi, dia akan keluar dari keluarga Buana, maka dia tidak akan memiliki saingan di keluarga Buana. Terutama, yang paling diinginkan Satria adalah Hotel Emperor yang dimiliki Erika. Untuk real estate Teluk Indah, meski kontraknya berhasil didapatkan, keluarga Buana juga hanya bisa mendapatkan untung hingga 2 triliun. Lasmi Buana sangat lik, dia pasti akan mengambil ahli semua uangnya. Setelah dikurangi pinjaman bank, masih sisa berapa bagiannya? Jika dapat mengusir Erika dari keluarga Buana, dan mendapatkan Hotel Emperor, kemudian diserahkan kepada keluarga utama, Devan Utama secara pribadi telah berjanji bahwa dia akan membayar dengan harga 140 miliar. Dermaga Teluk Indah dikembangkan bersama oleh keluarga utama dan pemerintah. Dermaga harus memiliki gudang dan tempat penyimpanan besar. Menurut informasi, keluarga utama diam-diam telah membeli semua tanah di sekitar Hotel Emperor. Alasan mengapa keluarga utama memblokir berita ini adalah karena tidak ingin diketahui oleh Erika. Begitu Erika mengetahui berita tersebut, apakah mungkin keluarga utama bisa menjual Hotel Emperor dengan harga murah? Devan Utama bekerja sama dengan Erik Chandra dalam meminta Satria untuk menyerahkan Hotel Emperor. Sayangnya, entah kenapa seluruh keluarga Chandra keluar negeri untuk menghindari masalah. Devan dan Satria tidak akan bisa membayangkan bahwa semua ini dilakukan oleh menantu tidak berguna itu. Karena rencana terakhir kali tidak berhasil, maka ganti ke rencana lain. Satria Buana berniat untuk mengusir Erika dari keluarga Buana secara paksa, membuatnya kehilangan sumber keuangan, kemudian mengakuisisi Hotel Emperor miliknya dengan harga murah. Dengan begitu dirinya bisa mendapatkan banyak keuntungan. Ini sudah hampir siang, Erika masih belum kembali, mungkinkah dia tidak berani datang? Satria berkata penuh kemenangan, sejak awal aku sudah tahu bahwa dia tidak akan bisa memenangkan kontrak sebesar itu. Namun bagaimanapun kita tetap merupakan satu keluarga besar, aku tidak akan sepenuhnya memotong sumber keuangan keluarga mereka. Selama dia mengakui kesalahannya, aku akan berbelas kasihan pada mereka. Rizka Buana berkata dengan kesal, Kak, atas dasar apa? Uang keluarga Buana kita juga bukan jatuh dari langit. Kakak ipar yang tidak berguna itu telah mengambil lebih dari 400 juta dari keluarga kita selama setahun belakangan. Iya, apa yang dikatakan Rizka benar. Satria, kamu tidak boleh berhati lembut. Kamu harus mengambil kesempatan ini untuk mengusir Erika sekeluarga dari keluarga Buana. Saat sedang berbicara, Lasmi muncul, semua orang terdiam begitu melihat Lasmi datang. Tepat saat itu, Erika masuk bersama Alex Gunawan, Nenek, aku pulang. Erika berkata sambil tersenyum. Satria berkata, Erika, kamu kelihatannya sangat senang, apakah kamu berhasil menandatangani kontraknya? Erika berkata, iya, kontrak telah ditandatangani. Keluarga Wibowo setuju untuk membagi lahan No. 1 kepada keluarga Buana. Total kontrak ini senilai 21 triliun. Satria mengerutkan kening. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Erika itu benar. Dia mengambil surat kontrak di tangan Erika dan melihatnya, lalu berkata, Erika, hebat juga kamu. Demi tidak dikeluarkan dari keluarga Buana, dan bisa terus mengambil dividen keluarga Buana secara gratis, kamu bahkan membuat sebuah kontrak palsu.
Lihatlah semuanya, apa mungkin kamu bisa mendapatkan kontrak senilai 21 triliun? Meskipun Lasmi menerima telepon dari Erika sebelumnya, tapi dia masih tidak percaya bahwa Erika dapat menandatangani kontrak dengan lancar. Dia memakai kacamatanya dan mulai melihat kontrak tersebut dengan serius. Satria yang masih tidak terima berkata, "Lihatlah nenek, bahkan tidak ada stempel resmi dari kantor pusat keluarga Wibowo di surat kontrak ini. Lalu apa ini jika bukan pemalsuan?" Lasmi mengangguk, kemudian menatap Erika dengan penuh curiga. Erika berkata, "Ada tanda tangan asli Yuda Wibowo selaku penanggung jawab proyek, serta stempel bagian keuangan kantor cabang di atas surat kontrak ini." Satria membalik beberapa halaman lagi. Benar saja, dia melihat tanda tangan Yuda Wibowo di sana, dan mulai merasa sangat cemas. Siapa yang bisa tahu apakah tanda tangan ini asli atau palsu? Mana mungkin Erika bisa memenangkan kontrak sebesar itu secepat ini? Jika ini benar, apa aku sungguh harus menyerahkan posisi general manager untuknya? Lalu memanggilnya dengan sebutan kakak. Satria berkata, "Erika, dari mana kamu mendapatkan kontrak palsu ini?" "Jangan percaya padanya, Nek." Erika berkata, "Nek, Satria Buana tidak bisa membedakan yang asli dan yang palsu. Tapi orang tua seperti Anda pasti bisa membedakannya, kan? Kontrak palsu mungkin bisa membodohi orang lain, tapi apa mungkin bisa membodohimu?" Lasmi memakai kacamatanya dan melihat kontrak dengan serius. Kemudian, Satria berkata lagi, "Nek, apa masih perlu dilihat? Bahkan jika aku sendiri pun belum tentu bisa mendapatkan kontrak sebesar itu dengan lancar, apa mungkin Erika bisa melakukannya?" Lasmi melepas kacamatanya, mengabaikan Satria, lalu menatap Erika, kemudian bertanya dengan wajah serius, "Erika, kamu benar-benar menandatangani kontrak ini? Apa yang dikatakan Yuda?" Erika berkata dengan jujur, "Presdir Wibowo berkata bahwa sebelum dia datang ke Jakarta, kepala keluarga mereka mengatakan kepadanya bahwa harus bekerja sama dengan keluarga Buana untuk pengembangan Teluk Indah." Mata Lasmi berbinar, begitu rupanya. "Nah, Erika, kamu telah melakukan ini dengan baik. Untuk dana 400 juta yang nenek berikan padamu di awal, anggap saja sebagai bonus dari nenek untukmu." Erika berkata, "Terima kasih, Nek." Satria sedikit cemburu, dia berkata, ketika kakek masih hidup, dia mengatakan bahwa dia memiliki koneksi dengan keluarga Wibowo di provinsi. Aku rasa kali ini keluarga Wibowo menandatangani kontrak dengan keluarga Buana sepenuhnya karena kakek. Erika tidak ada hubungannya dengan itu. Nenek, bukankah terlalu banyak jika menghadiahinya 400 juta? Ekspresi wajah Lasmi berubah, lalu berkata, "Satria, sebagai seorang general manager, apa kamu tidak bisa membedakan konsep hadiah dan hukuman?" Erika berkata, "Ada juga yang namanya menepati janji. Satria, kamu tidak melupakannya, kan?" Satria mengertakkan gigi, dia memelototi Erika dan berkata, "Erika, kamu tidak lain hanya sedang beruntung. Sebenarnya, siapapun yang pergi mewakili keluarga Buana, Presdir Wibowo juga akan menandatangani kontrak itu kepada kita. Apapun itu, ini semua berkat nenek. Keputusan bijak neneklah yang mengharuskan keluarga Buana bergabung dengan kompetisi keluarga Wibowo. Barulah kita cukup beruntung mendapatkan kontrak keluarga Wibowo. Jika tidak, itu sama sekali tidak mungkin dengan kemampuanmu." Rizka juga berkata, "Ya. Jika nenek mengirimku, mungkin kontraknya tidak hanya sekedar 21 triliun, bisa saja lebih dari itu." Dengan adanya perkataan Satria dan Rizka, yang lain juga ikut bersuara, "Erika, kali ini memang karena keputusan bijak nenek. Menurutku,
Anggap saja taruhanmu dan Satria cukup berakhir sampai di sini. Bagaimanapun, dia 2 tahun lebih tua darimu. Apa pantas dia memanggilmu kakak? Benar itu, karena ini bukan karena kerja keras Erika saja, kurasa uang 400 juta itu harus dibagi rata. Lasmi menepuk meja, jangan bertengkar lagi, masalah ini selesai sampai di sini. Apa yang baru saja aku katakan harus ditepati, dan 400 juta itu akan diberikan semua kepada Erika. Bubar.